Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi dengan NIM 21083020009. Saya dari kelas KPI 1A. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan kesimpulan materi dari kelompok pertama sampai kelompok 12. Baik, langsung saja saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok pertama yang berjudul mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional, yaitu secara historis PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia yang merdeka. Secara sosiologis, PKN di Indonesia dilakukan pada tataran sosial, kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Oke, lanjut kepada kesimpulan materi dari kelompok 2, yaitu materi tentang esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia berjuang dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, yang berdaulat, bersatu, maju, makmur, serta adil dan berkesejahteraan. Oke, langsung kepada kesimpulan dari kelompok yang ketiga, yaitu materi tentang esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulannya yaitu pendidikan Pancasila bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar dengan Pancasila. Tidak disadari, seringkali Pancasila yang diajarkan itu tidak benar, yang merupakan bentuk tersamar dari ideologi yang justru bertentangan dengan Pancasila. Oke, langsung kepada kesimpulan dari kelompok 4, materi tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan bangsa dan negara. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pembahasan materi tadi, maka kesimpulan makalah ini adalah untuk mengetahui tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bisa menggunakan berbagai sumber seperti sumber historis, sosiologis, maupun politik. Oke, lanjut kepada kesimpulan dari kelompok 5, yaitu materi tentang konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kesimpulannya yaitu, hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat berasal dari pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut dengan kekerasan olehnya. Oke, langsung kepada kesimpulan dari kelompok 6, yaitu materi tentang sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Kesimpulannya yaitu, hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mulai dari pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Oke, langsung kepada kesimpulan dari kelompok 7, materi tentang demokrasi Pancasila. Kesimpulannya yaitu,
Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Oke, langsung kepada kesimpulan dari kelompok 8, materi tentang implementasi demokrasi dari beberapa negara di dunia. Kesimpulannya yaitu, implementasi berkaitan dengan semua tindakan yang dikerjakan untuk melaksanakan program yang telah direncanakan sebelumnya. Demokrasi adalah panduan atau prosedur kelembagaan guna mencapai keputusan. Oke, baik, langsung kepada kesimpulan dari kelompok 9, yaitu materi tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Kesimpulannya yaitu, arti luas dalam hal ini ialah penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri yang mencakup nilai-nilai keadilan yang normal yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oke, langsung kepada kesimpulan dari kelompok 10, materi tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Kesimpulannya yaitu, dalam Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia berjuang dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, maju, makmur, serta adil dan berkesejahteraan. Baik, langsung kepada kesimpulan dari kelompok 11, yaitu materi tentang konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Kesimpulannya yaitu, kesadaran bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam mempertahankan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Generasi muda belum mengaktualisasikan bela negara, jadi nasional keamanan menjadi kurang tangguh sehingga negara dan bangsa runtuh. Lanjut kepada kesimpulan dari kelompok 12, materi tentang mengetahui kelebihan bangsa Indonesia yang sesuai dengan wawasan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pembahasan materi tadi, maka kesimpulan makalah ini adalah wawasan Nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara Republik Indonesia.